Lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang khusus membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Teman-teman tahu ada istilah kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan itu tentu ada yang buruk, yang jelek, yang membuat hidup kita mengalami kegagalan. Tapi ada kebiasaan yang bagus banget, yang hebat, yang membuat hidup kita akan sukses. Jadi kalau kita bicara kesuksesan, itu sebenarnya tidak ada yang instan. Itu diciptakan. Diciptakan melalui kebiasaan. Jadi kalau kita bisa membuat kebiasaan yang baik, maka kemungkinan besar hidup kita akan sukses. Tapi kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk, maka kegagalan akan menghampiri kita. Kalau kita bicara soal kebiasaan atau habit, itu sebenarnya kita berbicara cara bertindak berdasarkan proses belajar. Jadi proses belajar yang membuat kita secara refleks akan bertindak terhadap sesuatu. Nah, habit ini kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi gaya hidup. Kalau sudah tindakan sudah menjadi gaya hidup, maka kalau kita tidak melakukan itu, maka serasa ada yang tidak lengkap dalam hidup ini. Nah, kita ingat ya, habit itu ada yang baik, ada yang buruk, tentu menimbulkan gaya hidup yang juga baik dan gaya hidup yang buruk. Ini contoh dokter kasih sesuatu yang kita sebut dengan gaya hidup. Contohnya, kita akan mengatakan apapun yang kita makan, sebanyak apapun yang kita makan, kalau tidak makan nasi, maka tidak kenyang. Sebenarnya ini adalah gaya hidup kita. Artinya hanya nasilah yang membuat kita kenyang. Jadi ini apakah negatif atau positif tergantung sudut pandang kita masing-masing. Kemudian kita sering merokok ketika habis makan pagi, sarapan pagi, atau makan siang. Nah, merokok ini akan membuat badan kita terasa segar. Oke, jadi ini juga gaya hidup. Tergantung orang yang menjalani. Kadang ada orang yang memiliki gaya hidup setiap pagi ya, setiap pagi atau setiap sore habis pulang kerja selalu minum kopi. Kadang ditemani dengan pisang goreng, kadang ditemani dengan ubi goreng. Nah, kalau ditanya kenapa selalu minum kopi, tidak minuman yang lain, dia akan mengatakan bahwa minum kopi ini membuat saya semangat kembali, bertenaga kembali. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi gaya hidup seseorang. Apapun gaya hidup seseorang, itu bisa positif, bisa negatif, tergantung teman-teman memandangnya. Dokter tidak menilai apakah itu positif atau negatif. Yang jelas, gaya hidup itu bisa diciptakan melalui kebiasaan atau habit. Sedangkan kebiasaan itu tercipta melalui proses belajar. Nah, sekali lagi ya, habit itu kita berbicara ada habit yang bagus, yang akan membuat kita sukses, ada habit yang juga buruk, ada juga yang netral. Tapi kali ini dokter akan berbicara yang baik saja dan yang buruk, karena habit yang baik akan membuat kita sukses, habit yang buruk akan membuat kita gagal. Ini contoh habit yang baik. Misalnya kita selalu ingin bangun pagi ya, bangunnya jam 7. Kalau kita bisa melakukan contohnya lagi, bukan jam 7 ya, sorry. Jadi kalau kita misalnya bangun pagi jam 4 subuh, ini adalah kebiasaan yang baik. Yang kedua, misalnya kita mau pergi menggunakan motor atau mobil
kita selalu mengecek kesiapan daripada motor kita, misalnya lampunya bagaimana, air radiatornya bagaimana, remnya pakem atau tidak. Nah, ini juga adalah kebiasaan yang baik. Yang ketiga adalah contohnya buat teman-teman adik-adik saya yang di SMA atau yang lagi kuliah. Kalau kebiasaan yang baik, kalau dosen mengajar, ya, kita berusaha untuk duduk di depan, fokus dengan dosen yang mengajar atau guru yang mengajar. Nah, kalau kebiasaan buruknya ya, contohnya bangun pagi jam 8 atau jam 9, itu kebiasaan yang buruk. Kemudian kalau berkendaraan tidak pernah ngecek lampu, remnya blong atau tidak, tak pernah. Kalau ada dosen yang mengajar atau guru yang mengajar, malah berlomba-lomba untuk duduk paling belakang, berbicara, tidak fokus, kemudian dengan mengharap nanti dapat fotokopian dari teman saja. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Termasuk adalah orang yang olahraga. Kalau kita melakukan olahraga tiap hari pagi atau sore, dan ini bisa menjadi gaya hidup, itu luar biasa. Nah, kalau orang yang misalnya pagi atau sore malah yang dipikirkan makan, berlomba untuk mencari makanan yang enak, nah ini juga kebiasaan yang buruk. Nah, ternyata habit atau kebiasaan itu bisa diciptakan. Jadi orang yang memiliki kebiasaan buruk mau berubah memiliki kebiasaan baik itu bisa diciptakan melalui proses belajar. Nah, dalam hal ini belajar dengan menggunakan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu ada di pikiran kita. Jadi ada istilahnya yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang menyimpan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Mau kebiasaan yang baik, mau kebiasaan yang buruk gitu ya. Nah, dokter kasih contoh, jadi teman-teman yang ingin sukses ya, pastilah teman-teman kepingin sukses. Nah, teman-teman harus mulai dengan kebiasaan yang baik. Oke, mungkin teman-teman mengalami kesulitan, dok, saya ingin sukses, bagaimana caranya? Oke, saya ingin sukses, tapi saya memiliki kebiasaan yang buruk. Contohnya adalah saya selalu telat masuk kantor, saya selalu bangun jam 8 pagi, lalu ke kantor jam 10, saya selalu terlambat deh. Nah, ini kan kebiasaan yang buruk. Nah, untuk sukses, salah satunya adalah bangun pagi. Oke, sekarang kita ingin mulai hari ini kita memiliki kebiasaan bangun pagi. Oke, tetapkan aja jamnya lah. Kita ingin bangun pagi jam 4 subuh. Sebelum kita melakukan yang namanya tujuan tersebut, kebiasaan tersebut, kita harus tahu tujuan bangun pagi itu apa. Jadi contohnya ya, ini contoh karena masing-masing orang tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Saya ingin bangun pagi supaya saya bisa olahraga. Saya bangun pagi supaya saya lebih bisa ibadah pagi. Saya bangun pagi supaya persiapan saya lebih matang dan saya masuk kantor lebih awal dan saya mengerjakan pekerjaan lebih awal daripada teman-teman saya. Oke, ini kan tujuan. Apapun tujuannya, pikirkan dulu, tanamkan di pikiran kita apa tujuan kita bangun pagi. Karena kalau kita tidak punya tujuan bangun pagi, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Oke, sudah tetapkan tujuan? Oke, ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka kita harus paksa diri kita untuk bisa bangun pagi. Memang susah. Segala sesuatu langkah pertama itu pasti susah, ya, susah. Tapi tidak perlu khawatir, biasanya kita tetap harus mulai langkah pertama karena semua orang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Jadi paksa diri kita untuk bangun pagi kalau perlu dengan
beker, jam beker, alarm ya, alarm, setel, sesuatu suara yang mungkin agak volumenya agak keras yang membuat kita dipaksa untuk bangun pagi, setel jam 4 subuh. Ketika kita bangun pagi karena suara alarm, lalu ketika kita bangun pagi kita melakukan afirmasi. Nah, afirmasi ini tidak beda dengan tujuan yang kita tetapkan. Jadi ketika kita bangun, kita katakan, sekarang hari ini saya bangun pagi, saya akan ibadah, saya akan olahraga, saya akan persiapkan diri saya lebih awal supaya saya ke kantor lebih awal sampai di sana dan saya akan mengerjakan pekerjaan. Oke, lakukan afirmasi itu berulang-ulang ya. Kalau perlu jam alarmnya itu berbunyi dan afirmasi itu kita lakukan selama paling sedikit 1 bulan. Dan itu akan menjadi kebiasaan. Bahkan tanpa alarm pun ketika itu menjadi kebiasaan, ya, tanpa alarm pun kita tetap akan bangun jam 4 subuh. Kalau kita lakukan afirmasi ini sampai berbulan-bulan ya, sampai 3-4 bulan, maka kebiasaan ini akan menjadi gaya hidup. Oke, kalau sudah menjadi gaya hidup, maka ketika teman-teman misalnya tidak bangun jam 4 pagi, maka teman-teman merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, yang tidak lengkap hari itu. Karena sudah menjadi gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup teman-teman tidak lakukan, pasti ada rasa yang tidak nyaman. Jadi teman-teman, itu contoh ya, kalau kita ingin memiliki kebiasaan bangun tidur jam 4 pagi. Nah, kebiasaan yang lain pun bisa dilakukan hal tersebut. Jadi teman-teman, adik-adik saya yang SMA, yang kuliah, ingin memiliki kebiasaan selalu fokus ketika guru mengajar, dosen mengajar, tetapkan dulu tujuan, ya. Tujuan kenapa saya harus duduk di muka, kenapa saya harus fokus pada dosen yang mengajar atau guru mengajar, tetapkan dulu tujuannya. Kemudian hari pertama sampai 1 bulan paksa diri kita untuk tampil di muka, apapun kata teman, tampil saja di muka, fokus selama guru mengajar, tak usah dengarkan kata-kata teman-teman kita. Dan kalau rekan-rekan saya, adik-adik saya bisa melakukan itu 1 bulan, percaya saja, maka ketika dosen mengajar tampil di muka, duduk di muka, kemudian fokus pada dosen yang mengajar, itu akan menjadi gaya hidup rekan-rekan saya, adik-adik saya. Kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi gaya hidup adik-adik saya, percayalah, kesuksesan akan hinggap dalam hidup adik-adik saudara. Oke? Apapun bisa dilakukan, ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sukses, supaya kesuksesan itu selalu datang dalam hidupmu. Tetap semangat.